Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Putri Auliani dari kelas 4D PAI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil Ahmad Hasan beserta pemikiran pendidikannya. Yuk langsung saja kita simak berikut ini. Ahmad Hasan lahir di Singapura pada 1887 dengan nama Hasan bin Ahmad. Ia berasal dari keluarga keturunan Indonesia dan India. Ayahnya bernama Ahmad, sedangkan ibunya bernama Murmah. Masa kecil Ahmad Hasan dilewatinya di Singapura. Pendidikannya dimulai di sekolah dasar. Kemudian, ia masuk sekolah Melayu dan belajar di sekolah pemerintah Inggris sambil belajar bahasa Tamil dari ayahnya. Di sekolah Melayu, ia belajar bahasa Arab, Melayu, Tamil, dan Inggris. Pada saat berusia 7 tahun, ia belajar Al-Quran dan memperdalam agama Islam. Ahmad Hasan mulai bekerja pada usia 12 tahun sambil belajar bahasa Arab. Ia pun terus mengaji pada Haji Ahmad di Bukit Tinggi dan Muhammad Thaib di Mintoroan. Ketika gurunya menunaikan ibadah haji, ia beralih mempelajari bahasa Arab kepada Said Abdullah Al-Musawi. Selain itu, ia pun belajar kepada pamannya Abdul Latif, seorang ulama terkenal di Malaka dan Singapura. Ia juga berguru kepada Syekh Hasan dari Malabar dan Syekh Ibrahim dari India. Sejak 1910 sampai 1913, ia menjadi pengajar di madrasah orang-orang India di Arab Street, Baghdad Street, dan Gelang, Singapura. Ia juga menjadi pengajar di madrasah Assegaf. Sekitar 1912 sampai 1913, ia menjadi anggota redaksi Sarut Kabur Utusan Melayu yang diterbitkan Singapore Press. Ia banyak menulis artikel tentang Islam. Selain itu, ia pun sering menyampaikan ide-idenya dalam pidato. Pada 1921, Ahmad Hasan pindah ke Surabaya. Ia berniat melanjutkan pengelolaan toko tekstil milik pamannya. Saat itu, Surabaya menjadi tempat perdebatan antara kaum pembaharuan pemikiran Islam dengan kaum tradisionalis. Perhatiannya pun untuk memperdalam Islam makin serius setelah menyaksikan pertentangan tersebut. Kemudian, perkenalan Ahmad Hasan dengan Persis sebenarnya terjadi secara tidak sengaja. Tiba di Surabaya, ia tidak jadi berjualan kain, ia malah mempelajari pertenunan di Kediri. Lalu ia juga memperdalam pertenunan di Bandung. Nah, di Bandung ini ia tinggal di rumah keluarga Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persis. Akhirnya Ahmad Hasan mengabdikan dirinya dalam penelaahan dan pengkajian Islam dengan berkiprah di Persis. Kemudian selanjutnya yaitu dalam kesehariannya Ahmad Hasan selalu berpakaian ala-ala Indonesia, padahal ia seorang muslim keturunan India. Ia suka memakai peci hitam dan sarung dari kain pelekat, jas putih tutup leher, dan sepasang sepatu. Kebiasaan lainnya adalah ia senang memanggil orang lain dengan sapaan tuan. Hal itu ia lakukan baik kepada seseorang yang berusia lebih tua maupun lebih muda. Ia juga lebih senang dipanggil tuan daripada dipanggil bapak. Karena itulah ia terkenal juga dengan panggilan Tuan Hasan. Sebenarnya ia masuk Persis ini bukan karena tertarik dengan paham-pahamnya gitu ya. Namun karena justru Ahmad Hasanlah yang membawa Persis menjadi gerakan islah. Ia sadar bahwa pemikirannya harus dituangkan dalam sebuah gerakan agar bisa berkembang secara efektif. Ia membawa Persis menjadi organisasi pembaharu. Baik, kita lanjut ke pemikiran Ahmad Hasan. Menelusuri jejak-jejak pemikiran Ahmad Hasan tentang pendidikan ini memang cukup sulit. Sulit karena Ahmad Hasan secara eksplisit tidak pernah menerbitkan tulisan tentang pendidikan. Bagi Ahmad Hasan, tujuan pendidikan adalah terbentuknya akhlak yang terpuji
peserta didik yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Alasan Ahmad Hasan membuat tujuan seperti itu adalah karena Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dengan demikian, pendidikan harus mampu melahirkan siswa yang mempunyai akhlak yang baik. Adapun sumber pendidikan harus bersumber pada Al-Quran dan hadis. Kemudian Ahmad Hasan juga menginginkan lembaga pendidikan yaitu dengan mampu melahirkan mubalik-mubalik yang mempunyai kemampuan bahasa Arab, ilmu agama Islam, ilmu hitung, geografi, dan ilmu keduniaan sebagai bekal siswa-siswa dalam melakukan dakwah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian terkait tugas dan fungsi seorang guru, Ahmad Hasan juga berpendapat bahwa guru itu harus mendidik siswa dengan hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi. Selain itu, guru juga harus mempunyai keilmuan yang bagus dan telah mengamalkan apa-apa yang akan diajarkan kepada siswa. Adapun persyaratan untuk menjadi peserta didik menurut Ahmad Hasan adalah harus beribadah hanya kepada Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mempertahankan syiar Islam, memiliki akhlak mulia, dan menjaga kerapihan dan kebersihan. Selain itu juga Ahmad Hasan memandang siswa-siswanya ini bukan manusia yang tidak tahu apa-apa, tetapi sebagai teman berbicara yang sebenarnya sudah mempunyai pengetahuan meskipun masih belum tampak jelas. Nah, dalam menyampaikan materi, Ahmad Hasan menggunakan beberapa metode, mulai dari ceramah, diskusi, tanya jawab, dan debat. Sedangkan dalam evaluasinya, Ahmad Hasan menggunakan dua jenis evaluasi, yaitu lisan dan tulisan, seperti hafalan dan tulis bahasa Arab. Evaluasi itu juga dilaksanakan setiap akhir pelajaran, tengah semester, dan akhir semester. Nah, sebagai bukti keseriusan Ahmad Hasan dalam pendidikan, beliau mendirikan Pesantren Persatuan Islam di Bandung dan Pesantren Persatuan Islam di Bangil Pasuruan pada Maret 1940. Adapun karya beliau yaitu ada Tafsir Al-Furqan, kemudian juga ada terjemah Bulughul Maram, Al-Burhan, Al-Faraid, Al-Hidayah, Al-Hikam, Al-Iman, dan masih banyak lainnya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.